Halo Miss Enda dan Miss Niki, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ahmad Tulen Emeraldi Sahab. Saya dari kelas 9B dan di sini saya akan um, mempresentasikan hasil dari presentasi kesetaraan gender sebagai tugas interdisipliner saya. Baik, sebagai pembukaan di sini saya akan menjelaskan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan Alkitab. Nah, Kejadian 2 ayat 23 mengatakan, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Nah, laki-laki dan perempuan tuh diciptakan sepadan, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, manusia itu telah diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan rupanya, dan laki-laki dan perempuan ditakdirkan untuk ya menjadi pasangan gitu. Baik, kemudian pandangan Alkitab untuk manusia gitu. Nah, di Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Nah, Tuhan telah membuat kita serupa dengannya, dan Tuhan itu juga telah menciptakan kita laki-laki dan perempuan untuk ya melengkapi satu sama lain. Jadi agar diri kita tuh seumpama tuh nggak ngerasa sendirian atau nggak ngerasa berjuang ya sendirian. Makanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu ya untuk menjadi pasangan gitu, untuk melengkapi satu sama lain. Nah, kemudian di sini masalah keberdosaan dan kegagalan manusia dalam menerima dan menghargai sesama manusia. Pertama-tama saya akan membahas mengenai keberdosaan terlebih dahulu. Nah, pada zaman sekarang manusia sedang mengalami fase di mana manusia itu memiliki pilihan untuk berdosa atau tidak berdosa. Nah, tapi tetap walaupun manusia tidak melakukan dosa tersebut, manusia akan tetap menjadi makhluk yang berdosa karena ya sejak dari awal gitu ya. Nah, kegagalan manusia. Nah, dalam Kejadian 3 dijelaskan awal pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Alkitab memiliki pandangan yang mengenai dosa. Ini sering kita dengarkan, yaitu upah dosa adalah maut. Nah, di 1 Petrus 2 ayat 17 menjelaskan bagaimana kita ini sebagai manusia ini harus mewujudkan sikap di mana kita tuh menghargai satu sama lain. Nah, kemudian apa nih persamaannya? Nah, di zaman sekarang ini masih banyak orang yang menganggap remeh dosa. Banyak orang yang memiliki ideologi yaitu ya hidupku aturanku. Nah, banyak juga orang yang memiliki sikap takabur dan tanpa mereka sadari mereka telah melanggar perintah Tuhan. Nah, pada zaman sekarang ya sangat mudah untuk manusia terjebak dalam dosa gitu. Nah, kemudian kasus pelanggaran kesetaraan gender ini ada budaya atau tradisi kawin takap. Nah, di NTT Sumba ada suatu tradisi yang melakukan praktik kawin paksa atau kawin taka. Nah, praktik ini tuh caranya tuh dari seorang lelaki, misal seorang lelaki ada ngeliat nih satu perempuan dan dia tuh menganggap perempuan ini cantik dan oh aku mau nih nikahin atau ya menjadikan uh, wanita tersebut sebagai pasangan. Wah, itu tidak berpengaruh bila wanita tersebut mengenal laki-lakinya atau tidak. Secara paksa laki-lakinya memiliki hak untuk mengkawinkan wanita tersebut. Nah, di situ terwujudlah pelanggaran secara gender karena di situ um, secara nyata bisa dibilang bahwa laki-laki memiliki hak lebih dari perempuan. Nah, tapi mengenai itu sebagai budaya pasti identik dengan keberagaman di Indonesia. Lalu apa sih dampak positif dan negatif mengenai keberagaman di Indonesia? Akan saya mulai dengan positif. Nah, di sini dengan adanya keberagaman di Indonesia, tentunya ya kita bisa mempelajari mengenai banyak keberagaman suku, ras, dan budaya. Keberagaman sendiri dapat meningkatkan luas ilmu kita. Keberagaman itu juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi ideologi menghargai satu sama lain karena ya memang kita memiliki banyak perbedaan. Nah, tapi ada juga negatifnya. Tentunya dengan penuh keberagaman di Indonesia pasti ada sisi negatifnya kan. Nah, biasa hal buruk nih yang terjadi itu adalah rasisme. Rasisme itu adalah merupakan suatu tindakan di mana seseorang menjatuhkan pihak lain karena adanya perbedaan di antara mereka. Nah, selain dari rasisme, bentuk negatif bisa terjadi pada saat kayak banyak terjadi tuh kasus
keributan atau perang antar suku. Di Indonesia bagian timur juga masih sering perang antar suku itu terjadi. Nah, kemudian masalah kesetaraan gender. Nah, bagaimana sih tidak setara gender itu bisa terjadi? Nah, ketidakadilan gender di Indonesia merupakan suatu hal yang masih sering ditemukan. Di Indonesia, ketidakadilan gender biasa sering terjadi pada wanita. Di Indonesia masih sering ditemukan bahwa orang-orang masih melakukan suatu stereotip bahwa pada satu sama lain. Nah, gimana sih stereotip tersebut? Nah, biasa tuh stereotip tuh kalau wanita itu cenderung dianggap sebagai orang yang lemah. Nah, kalau yang laki-laki tuh biasanya orang tuh biasa bilang, kok cowok nangis, cowok tuh harus kuat. Nah, di situ terjadi kesetaraan gender karena seorang laki-laki pun memiliki hak untuk mengekspresikan emosinya sendiri. Nah, kemudian ini adalah kritik dan sanggahan mengenai ketidakadilan menurut saya. Nah, menurut saya dalam segi kemanusiaan ya, kesetaraan gender merupakan sesuatu hal yang uh, masih orang sering lupakan. Sebagai contoh, coba kita amati perkataan, kok lu kalah sama cewek? Nah, kata-kata ini secara tidak langsung merendahkan wanita seakan-akan mereka lemah dan ya kasta laki-laki lebih tinggi. Nah, dalam kalangan masyarakat, laki-laki juga sering ditidakadilkan. Kalimat yang paling sering diucapkan tuh biasanya cowok kok nangis. Nah, di sini tuh terjadilah ketidakadilan. Nah, kemudian Imango Day atau kita membahas mengenai panggilan manusia. Nah, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Alkitab para nabi. Nah, dalam ayat ini Tuhan mengajarkan bahwa kita ini hidup dengan peroleh Tuhan dan Tuhan telah menciptakan kita setara dan serupa dengan Allah. Jadi hidup kita, jalan kehidupan kita itu tuh udah sesuai dengan apa yang Tuhan telah rencanakan. Jadi tugas kita adalah tetap ikuti dengan jalannya Tuhan dan tetap menghargai satu sama lain gitu. Nah, kemudian refleksi. Nah, di sini berdasarkan tema kesetaraan gender ini saya belajar mengenai bagaimana kita tuh ya seperti tadi harus menghargai satu sama lain karena kita ini semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, saya juga belajar bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan oleh Tuhan sepadan dan berpasangan. Saya memiliki komitmen untuk tetap ramah, rendah hati dan selalu menghargai satu sama lain. Terima kasih Miss Endan dan Miss Nika telah menyaksikan presentasi saya. Terima kasih.